Baik, kita lanjut ke materi kedua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Aris Setio KMSN dan juga Ibu Kris Asanti. Materi mengenai pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental mahasiswa. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Aris Setio KMSN kepada Bapak Aris Setio KMSN. Disilakan untuk menyampaikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Anirina Andriana. Suara saya bisa didengar dengan baik ya? Bisa, Pak. Baik, terima kasih Saudara Andi Rina Andriana selaku moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya. Selamat pagi, salam budaya ya teman-teman. Selamat datang di Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Mula Warman ya. Seperti yang dibilang pada PKKMB di hari pertama kemarin, kalian ini adalah salah satu beberapa mahasiswa yang terpilih ya, bisa masuk di Fakultas Ilmu Budaya dari ribuan yang mendaftar. Jadi bersyukurlah pada teman-teman, adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang telah lolos baik yang melalui jalur SNPTN, kemudian SBMPTN dan SMMPTN ya. Semuanya sekarang menjadi satu ya, tidak dilihat lagi dari jalur apa, menjadi satu mahasiswa ya, mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya baik di prodi Sastra Inggris, kemudian Sastra Indonesia dan prodi Etnomusikologi. Baik, saya akan izin share screen dulu untuk materi yang akan saya bawakan hari ini dengan Miss Kris Asanti ya. Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Seperti yang dikatakan oleh Anirina tadi bahwa saya nanti akan bersama dengan Miss Kris Asanti akan menyampaikan materi pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental mahasiswa. Ya, jadi saya nanti akan menyampaikan di bidang pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan, kemudian nanti Miss Kris Asanti dilanjutkan ke membangun kesehatan mental mahasiswa. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, sebelum saya mulai materi pada hari ini ya. Apa itu karakter, teman-teman? Berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Jadi, apa itu karakter menurut teman-teman? Saya akan share coba share Google Form ya, teman-teman. Nanti silahkan diisi masing-masing jawaban teman-teman. Kira-kira apa sih karakter itu menurut teman-teman ya? Ya, seperti apa? Menurut teman-teman itu karakter itu apa? Gitu ya. Apa sih karakter? Kenapa bentuk karakter? Gitu ya. Sebentar saya akan mengirimkan Google Form buat teman-teman. Kira-kira apa itu karakter? Ya, silahkan nanti teman-teman tidak semuanya bisa jawab, nggak apa-apa, tapi silahkan teman-teman nanti bisa mengirimkan ya sekitar responnya seperti apa ya, apa itu karakter menurut teman-teman ya. Silahkan teman-teman melihat di chat, kolom chat, apa itu karakter, diisi ya. Silahkan teman-teman. Karakter itu hubungannya dengan apa sih? Kenapa mahasiswa kita manusia ya, apalagi di Fakultas Ilmu Budaya di bidang budaya ya, karakter, kira-kira itu apa itu karakter? Silakan teman-teman bisa mengisi di situ. Ada yang menjawab ciri khas, oke, bagus. Ada yang menjawab sifat dan sikap seseorang individu, ya, kepribadian, watak, ya. Ada sifat dan perilaku. Ada yang menjawab karakter adalah watak seseorang, ya. Banyak sekali. Oke, terima kasih responnya teman-teman. Banyak sekali yang menjawab, ya, hampir mirip, ya, ciri karakter, sifat khas, perilaku, ya, cara berperilaku, ya.
bawaan atau kepribadian, ya ada yang jawab gitu juga. Kemudian ada yang menjawab sifat, ya, sikap. Nah, oke. Sambil teman-teman menjawab ya, saya akan melanjutkan juga apa namanya itu PowerPoint saya, ya teman-teman. Silahkan sambil menjawab. Jadi apa yang telah teman-teman sampaikan itu ya tepat, ya. Karakter itu adalah beberapa, ya, ini rangkuman dari beberapa artikel yang saya baca, ya, dan akan saya sampaikan kepada teman-teman bahwa karakter itu adalah tepat sekali yang teman-teman jawab tadi, ada sifat-sifat hubungannya dengan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, ya, budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Ya, kenapa berbeda? Ya, berbeda karena manusia itu memiliki sikap perilaku masing-masing, ya. Setiap antara satu dengan individu lainnya pasti memiliki sifat-sifat, ya, akhlak, budi pekerti, ya, yang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, ya. Dan karakter itu harus dibentuk. Kira-kira kenapa? Ya, oke teman-teman yang sudah menjawab tadi apa itu karakter, ya. Bagus, terima kasih jawabannya rata-rata sama, ya. Dan kemudian sekarang teman-teman silakan boleh menjawab di kolom chat, ya. Mengapa karakter itu perlu dibentuk kira-kira? Ya tadi ya sikap, kemudian sifat, kemudian budi pekerti, ya. Terus tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Arya Sutomo tadi ya di awal, ya, ada beberapa sikap, watak, ya, perilaku, jujur dan sebagainya itu tadi, ya. Kenapa itu adalah perlu dibentuk? Ya, menurut teman-teman apa? Ya, bisa via chat, silahkan dijawab. Tidak pakai Google Form lagi, tapi silakan teman-teman bisa di kolom chat, ya. Ya, supaya bisa menciptakan apa ini tadi, agar tumbuh menjadi individu yang baik, ya, agar menjadi pribadi yang baik dan unik, ya, ya, agar memiliki karakter yang baik sehingga dapat hidup secara harmonis, ya, di masyarakat tentunya, ya, betul, oke, agar menjadi kepribadian yang terarah, ya, betul, pribadi yang terarah, ya. Berpikiran dewasa, ya, apalagi teman-teman sudah menjadi seorang mahasiswa, ya, tidak siswa lagi. Berpikir dewasa itu seperti apa? Ya, teman-teman harus bisa mendefinisikan juga apa itu berpikir dewasa, ya. Kemudian menghargai sesama manusia, agar dapat menghargai sesama manusia, betul. Ya, jujur, ya, budi pekerti, bagaimana kita menghadapi orang lain. Kalau di dalam perkuliahan menghadapi siapa? Menghadapi teman-teman tendik, ya, tenaga kependidikan, staf di kampus, kemudian para dosen dan sebagainya, ya. Itu perlu dibentuk. Kenapa, teman-teman? Karena karakter itu perlu dibiasakan. Dibiasakan untuk bisa agar nanti bisa terhabituasi kepada teman-teman di jiwa kalian. Ya, tadi karena tadi di awal disebutkan bahwa karakter itu adalah ciri, ya, kejiwaan seseorang untuk memperlihatkan bagaimana perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, agar memiliki personal branding, wah bagus ini bahasanya, ya. Personal branding perlu, kenal itu juga perlu dibentuk, dibangun. Personal branding antara mahasiswa, oh sastra Inggris, bagaimana sih personal branding dari para mahasiswa, ya? Anggi Purwanti ini menjawab akan memiliki personal branding. Bagaimana sih seorang karakter mahasiswa sastra Indonesia? Bagaimana sih karakter mahasiswa etnomusikologi, ya, secara lingkungan nanti di kampus akan terbentuk gitu. Oh ini anak etno, oh ini anak sasing, oh ini anak sasindo, nah misalnya seperti itu terbentuk karena apa? Lingkungan juga mempengaruhi bagaimana karakter itu dibentuk oleh lingkungan, ya teman-teman semuanya. Nanti apalagi teman-teman di lingkungan kampus Fakultas Ilmu Budaya, walaupun nanti perkuliahannya ya masih secara daring online, tapi suatu saat mudah-mudahan pandemi ini juga segera selesai, teman-teman juga bisa merasakan merasakan kuliah secara langsung di kampus dan akhirnya teman-teman bisa merasakan aura bagaimana sih di kampus Fakultas Ilmu Budaya seperti itu, ya. Nah, jawaban teman-teman oke semua, ya. Mengapa karakter terus bentuk, ya? Itu tadi teman-teman yang teman-teman sampaikan itu benar adanya, ya. Membangun karakter mahasiswa itu berarti adalah membangun karakter bangsa, ya. Apalagi teman-teman itu
sebagai tadi Pak Aris menyampaikan bahwa Aris Utomo tadi di awal sebagai agen-agen perubahan. Ya, Bung Karno bilang sebagai agen-agen perubahan. Untuk apa? Memajukan bangsa dan negara. Teman-teman ini adalah agen-agen perubahan sebagai mahasiswa. Calon-calon generasi penerus bangsa yang harus memiliki apa? Karakter. Karakter Indonesia apa? Ya, Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang Pancasila? Ya, ada 5 sila Pancasila misalnya ya. Itu harus dibangun untuk dijadikan menjadi personal branding. Oh, Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ada yang dari Jawa, ya di sini mahasiswa ya ada yang dari Kutai, ada yang dari Dayak, ya ada yang dari Banjar, ada yang dari Bugis, ya dan lain sebagainya. Tapi tetap satu jua. Bagaimana kita menjadi seorang mahasiswa yang bisa melihat antara satu dengan yang lainnya, seperti itu. Ya, membangun karakter mahasiswa berarti membangun karakter bangsa, menyiapkan agen-agen perubahan untuk apa? Untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi teman-teman itu berbanggalah sebagai mahasiswa karena kalian nanti akan menjadi seorang agen-agen pembangunan, ya, perubahan, agen-agen perubahan untuk memajukan bangsa dan negara kita tercinta ini, seperti itu. Ya, karakter itu perlu dibentuk tadi ya. Karakter perlu dibentuk karena bagaimanapun itu menjadi suatu hal yang perlu dimiliki oleh setiap individu. Nah, lalu bagaimana untuk langkah-langkah dalam membangun atau membentuk karakter? Ya, ini adalah beberapa rangkuman yang saya ambil dari aktivisme dan media massa ya, teman-teman. Saya rangkum menjadi seperti apa sih langkah-langkah membangun karakter itu, dibentuknya bagaimana karakter itu dibentuk. Ya. Seperti apa? Saya harus melakukan apa untuk membentuk karakter itu ya. Ada nomor pertama adalah mengenali lingkungan. Ya. Bagaimana teman-teman mahasiswa nanti mengenali lingkungan? Misalnya di kelas sastra Inggris, ya lingkungan di kelas saya itu kelas A misalnya, kelas B bagaimana? Mengenali bagaimana sih? Dalam artian, saat perkuliahan bagaimana saya berinteraksi dengan si A, si B, dan si C. Nah, itu mengenali lingkungan dulu. Meraba-raba kemudian akan membentuk kesadaran dan empati terhadap lingkungan sekitar. Dengan mengenali lingkungan di sekitar Anda, ya, itu akan membentuk kesadaran dan empati terhadap lingkungan di sekitar. Misalnya, ya, bagaimana kalau di kampung teman-teman misalnya, di tempat RT RW teman-teman, di gang teman-teman misalnya, di rumah perumahan teman-teman misalnya, itu ada kerja bakti misalnya. Setiap minggu diajarkan kerja bakti misalnya. Oh, bagaimana saya harus ikut berinteraksi di dalamnya? Ya. Bagaimana sih lingkungan saya ini ya untuk perkembangan mental anak-anak misalnya, perkembangan mental saya sendiri misalnya. Ya. Apakah akan membentuk karakter yang positif atau negatif misalnya? Nah, kalau positif berarti bagaimana kita bisa memanfaatkan itu, tapi kalau negatif bagaimana kita nanti bisa mengurangi atau bahkan meninggalkan itu ya. Karena hubungannya bicara karakter berarti kita bicara bagaimana kita berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik ya, bukan menjadi yang lebih buruk, karakter yang buruk seperti itu ya. Kenali lingkunganmu ya. Bagaimana yang pertama itu ya, mengenali lingkungan untuk membentuk karakter. Kemudian yang kedua adalah memotivasi diri untuk berinteraksi dengan lingkungan tadi. Misalnya ada kerja bakti, mau nggak saya ikut? Ya, Anda beberapa mungkin, wah, biar deh orang lain saja yang biar rumah sebelah aja yang ikut, saya nggak usah. Tidak termotivasi untuk mengikuti bekerja sama atau saling gotong royong atau tolong menolong misalnya. Itu perlu apa? Perlu diri sendiri kita. Kita sebagai seorang manusia yang kodrat kita itu sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, ya. Itu kita harus bagaimana bisa memotivasi diri untuk kita bahasanya ringan tangan untuk membantu sesama ya, memotivasi diri ya, itu kan membentuk karakter. Akhirnya nanti akan terbiasa. Teman-teman misalkan dalam merespon tadi misalnya apa yang terjadi di lingkungan tadi. Oh, setiap minggu itu nanti ada kerja bakti. Bagaimana saya meluangkan waktu untuk mengikuti itu? Saya bisa memotivasi diri saya untuk ayo ringan ya, ringan untuk bergerak ya. Memotivasi diri untuk berinteraksi dengan lingkungan. Kalau di dalam lingkungan kampus bagaimana? Ya. Oh, ini ada kegiatan BEM misalnya. Kira-kira nanti saya ikut lembaga apa ya? Nanti siang teman-teman akan melihat
beberapa UKM misalnya ya. Termotivasi ya? Enggak ya saya nanti ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ya. Itu perlu dimotivasi diri Anda masing-masing ya teman-teman untuk oh saya harus aktif sebagai mahasiswa, bukan tidak pasif seperti itu. Ya. Jadi mahasiswa itu harus aktif. Ya, tadi Pak Aris Utomo juga bilang, kemudian Mas Ahmad Mubarak juga bilang tadi bagaimana bahwa kita harus melihat diri kita untuk kemana, untuk kita punya tujuan. Ya, tadi ada teman-teman membentuk karakter itu adalah membentuk personal branding tadi. Ya, bagus sekali itu tadi. Ya, seperti apa kita memotivasi diri kita sendiri untuk apa? Kita mempersonal branding kita. Kita mau dilihat di masyarakat itu menjadi seorang yang seperti apa. Ya, menjadi orang yang jujur atau menjadi orang yang pemalas atau menjadi orang yang apa? Ya, itu yang membentuk siapa? Teman-teman sendiri. Karena dilihat dari apa? Tingkah laku teman-teman di masyarakat. Tingkah laku teman-teman di saat bercaturan atau dengan teman-teman sesama kelas misalnya. Oh, si A ini sering datang terlambat. Tadi dibilang Mbak Ada, kenapa? Kenapa bisa sering datang terlambat misalnya? Nah, ada alasan-alasan tertentu, yaitu kemudian bagaimana memotivasi diri kita untuk tidak bisa, misalkan saat kuliah tidak datang terlambat, misalnya. Nah, itu. Hubungannya dengan makhluk sosial tadi ya, kembali lagi ke situ bahwa kita itu sebagai makhluk yang individu ya sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus berinteraksi dengan satu dengan lain, dengan lingkungan kita. Ya. Mengenali lingkungan kita. Untuk apa? Untuk kita bisa menentukan langkah saya harus berbuat apa, ya, saya harus berbuat apa, saya harus melakukan apa, saya harus melakukan keputusan apa dalam hidup ini, gitu ya, seperti itu. Ya, kemudian langkah-langkah berikutnya, nomor 3 ya, ada apa ya? Setelah itu bagaimana sih ya kita bisa mengenali perbedaan juga tadi ya, kita itu berbeda-beda tapi tetap saja tadi, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Menghargai perbedaan antar suku, agama, ya, ras, golongan-golongan yang terdapat di masyarakat. Ya, kita tidak boleh dalam artian saya sebagai yang mayoritas nih saya harus menguasai, ya, tidak bisa seperti itu. Bagaimana kita mengenali perbedaan, ya, musyawarah mufakat di masyarakat, musyawarah mufakat saat kalian teman-teman misalkan dalam organisasi misalnya, ya, nanti di BEM ataupun HIMA atau apapun itu, mengenali perbedaan, menerima pendapat dan sebagainya ya. Kemudian dimusyawarahkan, diputuskan sesuai dengan mufakatnya seperti apa, seperti itu ya, mengenali perbedaan. Kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa mengasah jiwa seni dan budaya, itu juga termasuk langkah-langkah dalam membentuk karakter. Kita di Fakultas Ilmu Budaya ya. Ya, ada yang bisa menulis ya, itu juga ternyata menulis itu ya akan membentuk karakter seseorang, misalnya menulis novel misalnya, menulis cerpen. Yang Ibnu misalnya membuat musik, ya, bisa main musik, bisa main sapek misalnya, bisa main gitar, bisa main piano. Secara tidak langsung itu membentuk karakter jiwa halus manusia, teman-teman yang melakukan itu misalnya. Itu bisa mengasah jiwa, ya, membentuk karakter juga, menata. Teman-teman tadi di awal kegiatan hari ini tadi ada yang menyanyi, ya. Menyanyi itu ada banyak sekali nilai-nilai ya dari kalian menyanyi. Entah dari bagaimana menghaluskan rasa, bagaimana teman-teman mendalami dari setiap syairnya. Itu akan membentuk sebuah karakter jiwa juga. Tadi Pak Aris Utomo juga di awal ya ada latihan senam apa tadi ya. Itu juga mengasah bagaimana teman-teman otak kanan otak kirinya berjalan beriringan seimbang ya. Seperti itu. Nah, hubungannya dengan seni dan budaya, kita di Fakultas Ilmu Budaya seharusnya teman-teman sangat kental, nanti akan sangat kental dengan dalam mengasah jiwa seni dan budaya ini untuk membentuk karakter teman-teman sebagai mahasiswa yang berbudaya. Ya, di Twibbon itu ya, mahasiswa berbudaya. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti akan bagaimana teman-teman mengasah itu. Ya, seperti itu. Lanjut, berikutnya adalah langkah berikutnya untuk membentuk karakter adalah mengembangkan potensi pribadi. Itu juga perlu ya. Apa sih passion saya? Apa sih passion teman-teman semuanya? Kenali diri Anda dulu. Saya itu senang apa sih? Oh, saya itu senang
dalam memberikan kejangan-kejangan, motivator misalnya. Saya bisa menjadi, saya itu senangnya nyanyi. Saya nanti bisa masuk, teman-teman masuk ke UKM Sumia misalnya, paduan suara di apa namanya, di FIB ada paduan suara, UKM paduan suara misalnya. Saya itu sukanya adalah mendalami agama. Ada UKM ya tentang keagamaan. Saya itu senang berorganisasi, masuk B, masuk HIMA misalnya. Untuk apa? Mengembangkan potensi. Dalam Mohon maaf, Bapak. Baik, silakan. Izin mengingatkan untuk waktu penyampaian materi tinggal 5 menit lagi. Ya, terima kasih. Ya, saya lanjutkan bahwa mengembangkan potensi ya. Itu juga akan membentuk karakter teman-teman semua. Kenapa? Karena itu nanti akan setiap hari akan dilakukan dan nanti akan terlihat, karakter saya itu ternyata di sini seperti itu. Nah, 7 karakter yang harus mahasiswa miliki itu apa? Ya. Nanti teman-teman itu sebagai mahasiswa sekarang ya, tidak siswa lagi tapi mahasiswa. Ya, harus jujur. Tadi Pak Barok bilang harus jujur dalam bidang akademik maupun di dalam apapun. Ya, tidak plagiarisme, tidak lain sebagainya, jujur dalam mengerjakan tugas, jujur dalam segala hal apapun di sini ya. Ya, jujur saat saya presensi masuk kuliah nanti misalnya tidak titip absen tadi kata Pak Ari Sutomo tadi. TA ya, tidak titip absen. Saya jujur masuk kok, jujur masuk ya. Jujur dalam segala apapun. Jujur dengan diri sendiri dulu juga ya. Jujur dengan diri sendiri itu juga penting. Saya itu membohongi diri sendiri itu juga satu hal yang kadang itu kurang bagus ya. Jujurlah dengan apa kata hatimu. Ya, jujur ya, harus jujur dalam apapun. Kemudian religius ya, teman-teman sebagai makhluk manusia yang memiliki agama dan kepercayaan masing-masing, pasti ada norma-norma, aturan-aturan agama yang teman-teman juga di dalamnya akan membentuk karakter. Kemudian mahasiswa memiliki itu ya, ada modal di situ religius. Tetap setiap mahasiswa memiliki agama dan kepercayaan masing-masing, silahkan jalankan ya, itu sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan itu akan membantu karakter, membangun karakter juga. Kemudian mahasiswa harus memiliki itu untuk apa? Dengan setidaknya mahasiswa yang religius ya, menjadi mahasiswa yang religius juga akan membentuk juga bagaimana keilmuan kalian itu terbentuk ya, menjadi manusia yang lebih baik seperti itu. Kemudian berikutnya 7 karakter ya yang harus mahasiswa miliki adalah kecerdasan. Kecerdasan ini tidak hanya kecerdasan dalam bidang akademik, tapi kecerdasan dalam menentukan sikap, kecerdasan dalam melakukan suatu hal, disiplin, tekun ya. Sebagai mahasiswa harus disiplin, tekun. Untuk apa? Dalam kegiatan akademik, dalam kegiatan mengerjakan tugas, dalam disiplin waktu, misalnya tidak telat tadi ya. Tekun untuk apa? Melakukan suatu hal ya, mengerjakan tugas dan sebagainya ya. Tanggung jawab pasti harus dimiliki ya. Belajar bertanggung jawab. Untuk tanggung jawab aja juga belajar. Bagaimana menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab? Tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada orang tua, tanggung jawab kepada lingkungan masyarakat. Ya. Apalagi kalian mahasiswa, harus tanggung jawab dengan apa? Saya kuliah. Saya punya tanggung jawab untuk apa? Nanti menyelesaikan studi saya. Ya, tidak molor. Ya, nanti setelah 4 tahun selesai lulus, punya target ya, seperti itu. Ya, tanggung jawab dengan apapun. Belajar tanggung jawab. Seperti itu ya. Kemudian ada mahasiswa itu harus memiliki karakter yang tangguh dan peduli ya. Tangguh dalam hal apa? Jangan memiliki mental tempe misalnya. Istilahnya seperti itu. Ya, harus tangguh jadi mahasiswa. Karena tadi dibilang bahwa ini adalah jalan menuju kesuksesan teman-teman. Pasti banyak kerikil-kerikil tajam yang akan kalian hadapi. Ya. Jadi bagaimana? Setiap dosen memberikan tugas nanti misalnya gini ya. Memang itu adalah bagaimana kalian itu adalah masuk ke kawah candra di mukanya teman-teman untuk menjadi seorang Gatot Kaca nanti. Seperti itu bahasanya ya. Harus tangguh. Kemudian harus peduli juga, peduli ke sesama. Tadi sudah di awal juga saya menyebutkan bahwa peduli kepada apapun, peduli dan peduli. Kepedulian teman-teman itu sangat perlu dikembangkan atau perlu dilakukan, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Peduli sesama dan sebagainya seperti itu ya. Jadi itu tadi teman-teman ada 7 beberapa karakter. Sebenarnya banyak karakter, tapi itu adalah tadi teman-teman harus
bisa mengelaborasi semuanya menjadi sebuah jiwa, teman-teman, ya, menjadi saya itu pengen menjadi apa, ya. Saya jadilah mahasiswa yang sebagai makhluk intelektual yang berkualitas, akademik dan berkarakter. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadilah mahasiswa yang sebagai makhluk yang intelektual dan berkualitas. Berkualitas apa? Berkualitas akademik tadi, jujur, ya, tidak tanggung jawab, kemudian tangguh tadi, ya, dan berkarakter banyak sekali tadi. Seperti itu, ya. Saya harapkan seperti itu nanti teman-teman, ya, saat perkuliahan bisa menjadi mahasiswa yang bagus di dalam perkuliahan, kemudian menjadi agen-agen perubahan. Persiapkan diri Anda, ya. Mau tidak untuk menjadi agen perubahan, silahkan, tergantung teman-teman. Yang mengukir kehidupan teman-teman itu adalah teman-teman sendiri. Saya menjadi apa, saya mau kemana, saya nanti akan menjadi apa. Itu tergantung dari amal dan perbuatan teman-teman masing-masing nanti. Seperti itu, ya. Saya rasa itu, teman-teman, yang akan saya sampaikan, bagaimana sih karakter itu dibentuk, ya. Kemudian bagaimana di masyarakat harus bersikap, kemudian bagaimana di masyarakat kampus, ya. Nanti saat perkuliahan seperti apa, kalian harus seperti apa, ya. Itu yang ingin saya sampaikan pada teman-teman. Jadi saya ingatkan teman-teman mahasiswa adalah teman-teman agen perubahan, di mana itu sangat dibutuhkan, ya, nanti oleh bangsa dan negara ini, dinantikan bangsa negara ini, ya. Saya ucapkan selamat datang di Fakultas Ilmu Budaya. Mudah-mudahan teman-teman menjadi mahasiswa yang benar-benar berbudaya dan memiliki karakter. Terima kasih. Lanjut ke Miss Kris, ya, Miss Kris Ashanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Kris Ashanti, SPD MED. Kepada Ibu Kris Ashanti, SPD MED, disilakan. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada pemateri sebelumnya, yaitu ada Pak Aris, Pak Aris Utomo maksud saya, karena ada dua Pak Aris di sini. Kemudian kepada Bapak Ahmad Mubarok untuk dua topik menarik yang sudah disampaikan. Kemudian Pak Aris Tioko juga terima kasih banyak. Dan sekarang saya akan menyampaikan presentasi saya atau materi saya tentang kesehatan mental, ya. Karena kita semua ini adalah orang Fakultas Ilmu Budaya, jadi saya akan mencoba melihat kesehatan mental ini dari bagaimana orang Fakultas Ilmu Budaya memahami kesehatan mental. Karena kalau saya nanti bicara tentang ilmu yang berhubungan dengan psikologi, maka mungkin saya takutnya saya akan out of topic atau mungkin tidak sesuai dengan yang harus saya sampaikan. Oke, share screen saya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oh ya, terima kasih. Suara saya juga terdengar jelas ya, teman-teman, dan para mahasiswa baru semuanya. Ya, sebelum saya mulai presentasi saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Kris Ashanti. Kadang saya dipanggil Miss Kris atau Miss Santi, dan saya mengampu di program studi sastra Inggris. Kemudian untuk latar belakang pendidikan saya S1 di Unmul, sama seperti kalian semua. Jadi saya pikir jangan pernah merendahkan universitas yang letaknya ada di pulau selain Jawa, begitu. Karena saya pikir universitas-universitas yang di luar Pulau Jawa juga sudah mulai menunjukkan peningkatannya dan perkembangannya. Jadi kalian jangan minder kalau ditanya kuliah di mana, di Unmul, jawab dengan bangga, ya. Apalagi sebagai anak asli daerah, kalian harus bangga dengan itu. Kemudian S2 saya lanjut di Australia, di Monash University, itu saya dapat beasiswa. Jadi juga saya pikir anak daerah pun punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa untuk kuliah ke luar negeri. Pokoknya satu soft skill yang harus kalian punya untuk saat ini adalah percaya diri meskipun kalian adalah anak daerah. Kemudian nanti ketika saya mengajar, kalian bisa menghubungi saya melalui email. Di situ email saya sudah saya tulis. Kemudian
Kalian juga boleh menghubungi saya by phone melalui WhatsApp. Tadi Pak Aris juga sudah sampaikan dosen itu unik ya. Sama seperti kita semua saya pikir, karena dosen juga manusia ya, pasti punya karakternya masing-masing. Saya sebut unik di sini dalam artian bahwa everyone is unique, I think. Bukan unik dalam artian yang negatif ya, punya karakteristik masing-masing. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu suka ketika dihubungi hari Sabtu dan Minggu. Hari Senin sampai Jumat, it's okay, karena itu working days atau hari kerja. Jadi sampai malam pun kalian menghubungi saya, ya kalau tidak dibalas, mungkin saya sudah membuat peta di bantal ya. So I'm sorry for that. Kemudian saya akan lanjut ke materi saya. Kalian ini adalah anak-anak usia remaja. Usia remaja dalam artian kalau menurut pengertiannya WHO adalah usia di mana banyak sekali perubahan emosi, banyak sekali perubahan yang terjadi selain secara fisik yang kelihatan, juga emosi kalian juga mulai naik dan turun. Mungkin kadang kalian merasa tidak nyaman terhadap sesuatu, mulai punya pandangan-pandangan terhadap segala sesuatu. And saya pikir itu normal sekali ya dalam masa usia remaja ini. Dan selain itu, perubahan fisik, perubahan emosi itu akan membuat kalian itu kadang-kadang merasa lemah ya, atau fragile, atau vulnerable. Apa bahasa Indonesianya? Saya kadang-kadang suka bingung cari padanannya pada kesehatan mental kalian gitu. Nah, kemudian karena saya pikir usia remaja adalah masa-masa yang penting untuk kalian bisa mengembangkan dan juga memaintain emosi kalian ya. Untuk itu, apa yang harus kalian lakukan? Saya pikir hal-hal yang sudah saya tetapkan di sini itu kalian sudah sangat mengerti ya. Tidur yang cukup, makan yang seimbang. Dan yang mau saya angkat di sini adalah tentang interpersonal skills dan juga bagaimana sih supaya saya punya emosi yang stabil. Tapi ini akan kita lihat dari sisi filosofisnya. Maksudnya apa? Ya, saya akan lanjut. Saya punya 3 pertanyaan ini buat kalian. Kalian boleh jawab di kolom chat ya. Kenapa sih semakin banyak informasi yang tersedia sekarang ini, semakin banyak juga hoax yang beredar di masyarakat? Itu pertanyaan yang pertama. Jawab saja. Kemudian yang kedua, kenapa sih menurut kalian ada orang-orang tertentu yang menurut kalian kelihatannya itu kolot dan selalu mau menang sendiri? Kemudian yang ketiga, kenapa sih ada orang yang sukses banget menurut kalian, menurut pandangan saya dan kalian? Tapi ketika kita mendengar bagaimana orang-orang tersebut memaparkan pemikirannya, kalian akan merasa bahwa nggak masuk akal banget, tapi kok bisa sukses gitu loh. Nah, jadi hal-hal seperti itu, ada 3 pertanyaan yang mungkin kalian bisa jawab di kolom chat. Menurut kalian kenapa sih seperti itu gitu loh? Dan apa ya? Dan kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Ini pertanyaannya sulit ya? Ini pertanyaannya sulit ya? Pertanyaannya sulit ya? Deh nanti biar mute sama operator Zoom-nya, atau ada yang mau menjawab kira-kira? Halo, semua pada tidur ini jangan-jangan. Oke, sambil dipikirkan kalau begitu. Ya, pertanyaan ini silakan sambil dipikirkan. Nah, kok ya. Management. Dan itu yang akan
Ada yang pernah baca nggak ini kira-kira? Ada yang pernah baca? Ada yang pernah baca tentang pengetahuan ini? Share screen saya masih kelihatan nggak? Tidak ada, Bu. Hilang, Miss. Masih kelihatan? Oh, hilang ya? Oke, sebentar. Saya tadi sempat terkeluar sebentar. I'm sorry. Sebentar ya. Wait. Saya mesti kemana ini? Maaf ya. Ya, saya coba reshare screen-nya ya. Saya kayaknya belum jadi host deh. Boleh saya dijadikan co-host kah? Oh, sudah. Terima kasih. Oke. Saya sampai di sini ya. Ya, jaringannya tidak terlalu bagus. Oke, ada yang pernah baca ini? Atau ada yang pernah tahu tentang 3 pengetahuan ini? Tidak ada. Sebenarnya itu ada 4 ya, yang terakhir itu metis. Tapi karena saya pikir waktunya sudah sangat mepet, jadi saya akan menjelaskan 3 saja. Oke, yang pertama itu doksa. Apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan doksa? Pengetahuan ini adalah pengetahuan yang didengar dari orang lain, itu yang pertama. Kemudian, apa yang kalian baca? Wah, jadi selama ini apa yang saya tahu adalah doksa dong, gitu ya. Tapi punya pengetahuan doksa itu nggak bikin dosa kok, so don't worry, ya. Terus yang ketiga adalah apa yang kita terima sebagai common sense di masyarakat. Common sense itu apa sih? Common sense itu ketika ada orang sakit, maka kita sebaiknya menjenguk. Gitu. Ketika ada orang memberi kita sesuatu atau berbuat baik pada kita, maka kita akan mengucapkan terima kasih. Itu yang disebut dengan common sense. Ya, kita mengetahuinya bukan karena ini kita sering mengetahui common sense ini sebenarnya karena itu turun-temurun ya dari generasi ke generasi. Yang keempat ya adalah gosip. Siapa sih yang nggak suka dengerin gosip? Jadi ternyata pengetahuan yang kita baca sama gosip itu seimbang menurut orang Yunani kuno. Tapi ini menurut orang Yunani kuno ya. Oke. Kemudian doksa ini sifatnya second hand knowledge. Jadi kita nggak bisa verifikasi langsung. Ya, kenapa kita tidak bisa verifikasi langsung? Nah, karena nanti saya ini yang mau tanya ke kalian. Contoh doksa. Doksa itu adalah bentuk pengetahuan yang paling lemah, ya. Jadi contohnya, sorry. Apakah doksa adalah bentuk pengetahuan yang paling lemah? Tunggu dulu, belum tentu, gitu loh. Ya. Jadi contoh doksa itu hearsay, ya. Ini yang sering dibilang. Dosen etnomusikologi itu banyak yang killer loh, katanya. Ini kata senior kalian mungkin. Kemudian senior kalian juga ada yang bilang dosen sastra Indonesia banyak yang cakep gitu. Atau senior kalian ada yang bilang dosen sastra Inggris banyak yang gaptek. Oke, terus ada joke di Twitter ya. Minum es terus, nanti batuk, itu kata ibu kalian ya. Kalau misalnya kalian ngeluh sakit, terus ibu kalian pasti kamu sih minum es gitu. Jadi terus atau artikel yang kalian baca mengatakan bahwa menurut artikel di majalah Paus, ikan cupang boleh diberi makan nasi padang nih, biar makin galak gitu. Kenapa sih mesti nasi padang? Tapi itu kan yang kalian baca, yang kalian dengar. Kenapa? Apakah kalian serta-merta mempercayainya? Ada beberapa doksa yang mungkin kita langsung percaya, iya kan? Oke, misalnya di buku-buku itu mengatakan seperti ini. Kenapa ada doksa yang langsung kita percaya? Karena kadang-kadang doksa yang mungkin kita percaya itu sebenarnya adalah orang ini mengatakan dari buku A. Buku A ini ternyata sudah diteliti oleh peneliti A, gitu loh. Bingung nggak? Ya, itu filosofi memang membuat kalian bingung ya. Tapi ini tetap menjaga kesehatan mental kita supaya kita ketika mengerti jenis pengetahuan ini, maka kita akan seperti yang Pak Mubarok bilang, kita akan semakin aware gitu loh. Terus mengapa sih kita itu masih mau percaya? Rifan jangan dicoret-coret ya layarnya ya. Mengapa sih kita itu masih mau dengar dan percaya sama doksa?
karena sebenarnya dunia ini terlalu kompleks ya. Dan kita ini percaya dan bergantung pada orang lain untuk mendapatkan informasi mengenai langsung kan. Jadi kita pasti diberitahu nih oleh Pak RT lewat pengumuman di masjid gitu loh. Pak RT ini sudah mengalami yang namanya epistem. Kenapa? Karena dia melihat langsung sendiri bahwa ada tetangga yang meninggal, maka kemudian Pak RT membuat pengumuman. Gitu. Karena Pak RT mengalami langsung, maka Pak RT ini mempunyai pengetahuan yang disebut dengan epistem. Pengetahuan apa bedanya epistem dan doxa? Pengetahuan jenis yang kedua ini yang sangat diutamakan di dunia modern saat ini. Pengetahuan ini dihasilkan dari pengamatan dan eksperimen, ya, berdasarkan logika yang terstruktur, kemudian studi-studi sistematis, atau pencarian kebenaran dengan runut dan prosesnya itu melelahkan atau exhaustif, gitu loh. Kenapa disebut seperti ini? Pengetahuan epistem ini nanti akan kalian alami ketika kalian membuat skripsi, ya. Kalian meneliti, mengamati, membaca berulang sampai akhirnya kalian membuat tulisan dan menyimpulkannya. Itu yang disebut dengan pengetahuan epistem. I'm sorry, ya. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama ini kan sumbernya dari orang lain. Dari apa yang kalian baca, dari apa yang kalian dengar, dari gosip yang kalian tahu. Tapi kalau epistem ini, proses ini kalian lakukan sendiri. Jadi misalnya, kalian ingin tahu kenapa bumi itu bulat. Kalian mengukur bayangan bumi ya dari teori-teori matematika ya, kemudian dari rumus-rumus matematika itu kalian hitung, baru kalian punya kesimpulan dan kalian mengukur bayangan bumi itu dari segala tempat ya di seluruh dunia ini gitu. Jadi misalnya kalian mengelilingi bumi, jadi mungkin mengukur dari kutub utara, kutub selatan, kemudian kalian pergi ke benua A, benua B untuk melihat bayangan bumi, dan kemudian kalian ukur pakai teori matematika, rumus-rumus matematika, itu baru kalian menyimpulkan bahwa memang bumi itu bulat. Gitu. Itu yang disebut dengan epistem. Ketika kalian melakukannya sendiri. Gitu. Terus kenapa sih mahasiswa itu harus punya epistem? Ya, karena ini akan menjadi dasar kalian untuk mengetahui tentang proses nyata atau eksperimental atau logika mengenai kesimpulan mengenai bagaimana sih kalian akhirnya mempunyai kesimpulan atau menyimpulkan sesuatu. Karena itu metode sains adalah bentuk epistem ya, karena berdasar dari pengamatan bersifat empiris dan juga induktif. Ya, induktif itu dari besar kemudian bisa disimpulkan. Ya, makanya kalau paragraf yang kesimpulannya di belakang itu namanya paragraf induktif. Itu. Oke. Jadi, doxa itu biasanya hanya tentang teori. Nah, epistem itu ketika kalian ada trial dan error, ya. Jadi apa sih bedanya dari cuma teori dengan epistem? Adalah ketika kalian melakukan trial dan error, ya, melakukan pengamatan dan pengukuran secara empiris, ya, dan kemudian kalian mempunyai kesimpulannya. Itu yang disebut pengetahuan yang kedua. Pengetahuan yang terakhir, ini pengetahuan yang harus kita punya semuanya, ya. Hewan pun mempunyai, karena hewan juga punya pengetahuan ini. Dan saya pikir 3 pengetahuan yang dipunyai manusia itu sebenarnya kita semua punya, gitu loh. Ya, segala sesuatu yang bisa kita cerna atau kita pahami dengan mata, telinga, hidung, lidah, kulit, organ seksual kita atau genital, hati, emosi dan termasuk dan juga insting kita itu termasuk ke dalam gnosis, ya. Hal-hal yang kita ketahui karena kita mengalaminya, ya. Biasanya ini tuh nggak bisa diutarakan gitu loh. Jadi susah sekali. Dan kenapa tidak bisa diutarakan? Karena ini sangat kompleks. Terus bagaimana sih kita membedakan antara doxa, epistem, dan gnosis? Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ya, doxa itu ketika kalian membaca bahwa bumi itu bulat. Ketika kalian mendengarkan penjelasan dari para bapak ibu guru kalian ketika menempuh pendidikan dasar sampai di perguruan tinggi bahwa bumi itu bulat, itu yang disebut dengan doxa.
Yang kedua adalah epistem. Ya, epistem itu ketika kalian mengukur bayangan bumi seperti yang saya bilangnya sendiri. Ini saya tanda kutip kalian melakukannya sendiri gitu. Berdasar prinsip-prinsip matematika, kemudian menyimpulkan bahwa bumi itu bulat. Gnosis ya, itu adalah experience, lebih ke apa yang bisa kalian rasakan gitu loh. Kalian tahu bahwa bumi itu melengkung karena melihat dengan mata kepala sendiri dari ketinggian subspace, ya. Misalnya kalian naik pesawat luar angkasa dan kemudian mengagumi, ya ampun indah banget nih ciptaan Tuhan ternyata ya. That all that was created under heaven itu is amazing gitu yo. Jadi itu yang disebut dengan gnosis, ya. Itu berdasarkan. Mohon maaf Ibu, izin ya, mengingat. saya tahu waktunya tinggal sedikit, I know. Jadi tiga pengetahuan ini ya harus kalian pahami baik-baik. Karena apa? Ketika kalian lebih mengutamakan doksa, otomatis kalian itu lebih menghargai kata-kata, pemikiran, dan ide-ide dibanding dari alasan-alasan dan pengalaman. Nah, ketika kalian orang yang mengutamakan doksa, sebaiknya kalian punya waktu lebih banyak untuk berpikir dan mengalami hidup gitu. Berpikir dalam artian mengalami sendiri untuk membuat kesimpulan begitu ya. Terus ketika kalian lebih mengutamakan epistem, kalian selalu akan ketika berbicara dengan teman kalian selalu bilang, tapi kan menurut yang sudah aku lakukan kemarin, aku tuh mengukur gini gitu bahwa es krim di tempat A ini itu. Kalian akan menjadi orang yang sangat membosankan gitu loh, ya. Jadi apa yang harus kalian lakukan ketika ternyata kalian itu tipe orang yang sangat mengutamakan epistem adalah percaya bahwa orang lain itu juga punya pengalaman ya, dan kemudian orang lain itu sebenarnya apa yang mereka utarakan itu juga berdasarkan pengamatan mereka gitu. Jadi belum tentu apa yang dibilang orang lain itu salah gitu. Dan yang terakhir ketika kalian sangat mengutamakan gnosis itu adalah orang yang sangat mengutamakan pengalaman gitu dibanding dari alasan-alasan secara empiris dan common sense yang ada di masyarakat. Jadi mungkin ketika kalian adalah tipe orang yang mengutamakan gnosis, sebaiknya kalian itu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendengarkan orang lain dan kemudian juga lebih banyak melakukan pengamatan secara empiris dan melakukannya supaya kalian itu bisa mempunyai kesimpulan. Jadi kapan saya harus menggunakan ini ya? Kalau untuk dari yang sudah saya paparkan tadi, sebenarnya tidak ada jenis pengetahuan yang 100% superior dibanding yang lain, ya. So what you have to do is gunakan tipe pengetahuan yang tepat di saat yang tepat, ya. Kemudian menyadari bahwa ada jenis pengetahuan yang memang kita pakai sehari-hari. Itu sifatnya default, sudah nggak bisa kontrol ALD, DEL, ya. Dan model pengetahuan tersebut juga ada kelebihan dan kekurangannya. Mengerti juga bahwa benar secara epistem, ya benar secara empiris, benar secara terukur, bahwa apa yang sudah kalian lakukan diukur, diamati, kemudian disimpulkan itu juga belum tentu berguna bagi masyarakat, gitu loh. Ya, dan yang terakhir adalah lepaskan diri dari penjara bahwa pengetahuan itu sumbernya cuma dari buku, tidak. Ya, pengetahuan itu sumbernya datangnya dari macam-macam, dari kalian mendengar orang lain, dari kalian mengamati, dari kalian pengalaman kalian yang tadi saya bilang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, itu juga termasuk pengetahuan. Ya, meskipun kalau di ranah akademik sekarang ini kalian juga tetap harus banyak membaca buku, ya, karena ini melengkapi diri kalian. Jadi 3 pengetahuan itu memang harus digunakan interchangeably atau terus-menerus, continuous, dan harus tahu tempatnya di mana dan kapan menggunakannya. Itu saja dari saya. Ya, kalau ada pertanyaan untuk materi yang saya sampaikan dan juga disampaikan oleh Pak Aris, silakan disampaikan. Boleh raise hand. Oke.
Baik, Oke. silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, ada yang sudah jawab nih. Oke, ya, ini adalah tentang pola pikir juga ya. Ada yang bilang bahwa ternyata pola pikir seseorang itu dibentuk karena pengalamannya, bagaimana dia dibesarkan. Jadi sebenarnya kenapa saya emphasizing di 3 pengetahuan ini mungkin secara tidak langsung untuk menyeimbangkan apa yang sudah kalian alami. Bahwa pada dasarnya manusia itu memang bagaimana dia tumbuh, bagaimana dia dibesarkan oleh orang tua, kepercayaan apa yang dia anut, apa yang dia baca, pengalaman dia sehari-hari, bagaimana masyarakat itu mempengaruhinya, itu secara tidak langsung akan membentuk pola pikirnya. Untuk itu, 3 pengetahuan ini saya sampaikan supaya nanti kalian bisa menimbang. Oh, jadi yang ini masuknya common sense. Oh, jadi masuknya yang ini adalah episteme gitu. Oh, yang ini pengalaman nih gitu. Karena dari misalnya ada orang yang pernah bercerita, saya pernah ke suatu tempat A, saya pernah ke Jogja misalnya. Di Jogja itu orangnya ini loh baik-baik. Itu kan berdasarkan pengalaman pribadinya kan. Itu yang disebut dengan gnosis ya. Apa yang dia alami ya, itu kadang-kadang kan ada hal yang tidak bisa dia ungkapkan. Nah, selain itu ya, itu juga disebut dengan doksa juga. Ketika dia bilang bahwa kalau di Jogja itu entar kalian kalau misalnya ketemu orang tua atau ketemu misalnya tempat yang angker, kalian harus bilang permisi nih kayak gitu. Ya kan itu common sense yang ada di masyarakat sana gitu. Itu second hand doksa yang akhirnya dia dapat. Dia dengar dari orang lain, dia sampaikan ke kalian gitu. Jadi selama ini ilmu yang kita pelajari yang kalian baca itu disebut second hand episteme. Kenapa? Buku-buku yang kalian pelajari itu mungkin berdasarkan hasil pengamatan empiris seseorang. Seseorang itu kemudian menulisnya dan kemudian disampaikan ke kalian. Bingung nggak? Ya bingung lah. Nggak apa-apa, semakin bingung semakin bagus. Itu menandakan bahwa kalian adalah memang berpikir gitu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin dari materi Pak Aris dan saya, silakan. Waktunya cuma 5 menit ya untuk pertanyaan. Kayaknya materi dari Pak Aris dan saya cukup jelas deh, karena nggak ada yang bertanya. Atau mungkin kalian sebenarnya, oh udah tahu nih gitu. Oke. Tidak ada pertanyaan ya sepertinya ya. Wah Pak Aris, sepertinya kita harus mengucapkan bye-bye sama anak-anak ini. Monggo Pak Aris silakan. Iya, teman-teman ini sudah selain berpikir juga ya, apa tadi Miss Chris bicara ini bahasa apa sih? Mungkin teman-teman juga mikir gitu atau apa sih? Nah, memang berpikir dulu, apa sih ini? Apa sih ini? Nah itu. Terus mungkin teman-teman juga yang tentang materi saya, oh ya memang mahasiswa harus jujur, mudah-mudahan seperti itu ya, harus memiliki karakter dan sebagainya, sama sepertinya, oh saya sudah paham. Nah, kita nanti lihat bagaimana teman-teman saat perkuliahan, mudah-mudahan ya menjadi benar-benar menjadi mahasiswa yang berkarakter, memiliki kesehatan mental yang bagus ya dalam menghadapi perkuliahan atau tidak hanya menghadapi perkuliahan sampai kalian nanti lulus, kalian menjadi seorang manusia seutuhnya di masyarakat ya. Seharusnya seperti itu. Sepertinya oke. Ini ya. Pak, sorry interupsi, ini ada pertanyaan loh. Karakter seseorang bisa dikendalikan. Itu pertanyaan buat Pak Aris, silakan dijawab. Karakter bisa dikendalikan. Ya. Iya. Kira-kira bagaimana? Karakter itu bisa dikendalikan nggak ya teman-teman ya? Karakter bisa dikendalikan nggak? Oh saya itu harus tidak boleh misalkan jujur. Atau karakter yang bagaimana dulu ini yang mau dikendalikan? Gitu ya. Ya, tergantung karakternya apa yang ini ya. Apa sih ya? Apakah bisakah karakter bisa dirubah atau diubah ya? Bukan dirubah. Rubah itu hewan. Diubah ya. Diubah. Apakah karakter bisa diubah? Ya. Tidak bisa diubah sebenarnya. Bagaimana kita bisa meminimalisir misalkan oh saya itu sepertinya terindikasi menjadi seorang yang kurang jujur deh. Bagaimana saya bisa bersikap mengubah itu menjadi oh bagaimana saya harus bisa bersikap jujur misalnya.
Ya, seperti itu. Banyak sekali pertanyaan akhirnya nih, setelah dipancing Miss Chris ya. Itu ada pertanyaan, Pak, bagaimana supaya agar tidak overthinking? Nah, bagaimana supaya tidak overthinking? Ya. Pertanyaannya pertanyaan luar biasa teman-teman ini. Bagus, bagus ya. Kira-kira seperti apa biar tidak overthinking ya? Percaya pada diri sendiri dulu ya, nggak usah overthinking pada apapun ya. Percaya, jangan mudah terbawa makan hoax tadi misalnya. Ya, cari berita yang benar dulu ya, tidak overthinking dan sebagainya ya. Bagaimana sih teman-teman tuh bisa menyikapi diri teman kalian, mengenali diri dulu. Saya itu punya seperti apa sih saya itu seperti apa sih sebenarnya? Ya. Untuk mengenali diri sendiri itu perlu belajar juga. Saya itu sebenarnya posisinya di mana seperti itu. Ya. Saya tadi seorang doksakah tadi misalnya. Saya ini seorang apa tadi Mbak Miss Kanti tadi ya. Di mana sih saya ini ya? Memiliki mental seperti apa sih saya ini sebenarnya? Nah, gitu ya. Mungkin misalnya juga bisa menambahkan sih itu perbedaan karakter, sifat dan karakter. Sebenarnya teman-teman itu bisa menjawab dengan apa ya? Apa yang teman-teman miliki, apa yang teman-teman rasakan, terus kemudian bisa mencerna ya. Saya harus menjadi seperti apa? Ya, seperti itu. Bagaimana mengetahui karakter diri sendiri? Nah, itu tadi, mengenali diri sendiri itu susah kan? Gimana sih caranya ya? Dengan apa? Dengan kalian melihat, oh saya itu orangnya gini dong. Kalau bangun sering susah misalnya. Saya itu kalau makan misalnya harus makan yang misalnya atau apapun saja. Untuk mengenali karakter itu bermacam-macam. Teman-teman punya tadi kan manusia unik ya. Jadi setiap manusia itu bisa melihat secara masing-masing juga. Ya tidak bisa orang lain, bagaimana sih untuk orang lain hanya bisa menilai dari hasil apa yang teman-teman lakukan di masyarakat, lakukan di sekitar kalian, lakukan di masa perkuliahan. Untuk bisa menilai bagaimana sih diri saya ya, teman-teman sendiri dengan melihat apa? Melihat diri saya seperti apa? Dengan apa? Menulis misalnya, oh saya itu seperti ini. Saya itu perfeksionis. Oh saya itu pendiam misalnya. Oh saya itu tidak suka di keramaian. Oh saya itu sukanya adalah suatu hal yang bersosialisasi di masyarakat, ketemu dengan orang banyak misalnya. Itu yang bisa melihat siapa? Teman-teman sendiri. Melihat diri sendiri. Dengan apa? Dengan kebiasaan yang teman-teman kebiasaan yang selalu teman-teman lakukan, lalu teman-teman kerjakan seperti itu. Mungkin itu. Miss Santi mungkin bisa menambahkan yang lain, ada beberapa pertanyaan juga dengan doksa episisme itu tadi. Ya, yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya bukan karakter ya, tapi jenis pengetahuan. Pengetahuan. Ya, saya ungkapkan, saya ulangi sekali lagi. Dia ada pertanyaan menarik, quarter life crisis itu bisa nggak sih dialami anak muda? Tentu saja, karena kalau kita terjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia, quarter life crisis itu biasanya dialami di umur 25. Kenapa disebut 25? Karena orang itu mengukurnya dari 100 tahun. Jadi kalau quarter itu kan seperempat ya. Jadi 25 tahun itu sebenarnya masa di mana kalian lulus kuliah. Setelah lulus kuliah otomatis kalian akan bingung, saya mau kerja apa. Atau di saat-saat itu juga ternyata kalian memutuskan untuk nikah, membangun masa depan dengan orang lain dan berkomitmen dengan orang lain. Itu yang disebut dengan quarter life crisis. Apakah itu dialami setiap orang? Saya pikir iya, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Aris tadi, ketika kalian sudah mempunyai pembangunan karakter yang kuat, jadi orang yang jujur, bertanggung jawab, dan beberapa hal yang disampaikan tadi, saya yakin krisis yang kalian alami nanti itu akan sedikit demi sedikit berkurang karena kalian
secara tidak langsung ketika menjadi mahasiswa sudah membangun networking yang baik gitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi ada pertanyaan tentang epistem, gnosis dan juga doxa. Itu apa namanya? Apa sih tadi itu? Merupakan konfigurasi default. Oh, itu tidak konfigurasi default ya. Itu pengetahuan yang ada di masyarakat. Namun apakah karakter individu itu berpengaruh besar dalam cara individu melakukan pemrosesan? Iya, betul. Iya, betul. Karakter orang itu akan mungkin secara tidak langsung berpengaruh bagaimana dia memproses pengetahuan yang ada di sana, ya. Ketika kalian tipe orang yang observer, misalnya mengamati, maka kalian akan mencerna dulu doxa yang kalian dengar, misalnya dari orang lain, gosip itu bukan tipe orang yang reaktif, maka kalian akan mendengar dulu, benar nggak ini, gitulah. Dia sampaikan benar nggak, gitu. Ketika kalian, makanya saya tadi bilang bahwa 3 pengetahuan ini akan dipakai dalam kehidupan kalian secara interchangeable, yaitu bergantian gitu. Ya, kalau kalian tipe orang yang reaktif misalnya, ketika mendengar gosip, kalian akan langsung menimpali gitu. Karena karakter kalian adalah tipe orang yang reaktif terhadap sesuatu yang kalian dengar atau sesuatu yang kalian baca gitu. Tapi apapun itu ya, seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri selanjutnya, saya pikir mengenali diri kalian sendiri dengan baik itu otomatis punya awareness seperti yang Pak Mubarok bilang, ya kan? Saya tahu di mana saya harus menempatkan pengetahuan saya untuk menjaga diri. Saya tahu ketika saya jujur dan bertanggung jawab, saya akan menghindari plagiat. Gitu loh. Saya tahu ketika saya di kampus, saya harus berpakaian seperti apa. Itu kan common sense ya, secara tidak langsung kalian dapatkan sehari-hari. Gitu. Dia yang tanya tentang Carl Jung. Untuk teori-teori Carl Jung ini nanti kalian bisa dapatkan di mata kuliah ya. Waktunya ini sudah habis sebenarnya. Jadi saya mau kalian apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri di PKKMB ini akan menjadi bekal kalian untuk kemudian kalian berkelana di dalam ilmu pengetahuan ya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Bagaimana kalian harus bersikap dan bertindak sebagai individu dengan identitas kalian masing-masing ya dan pengetahuan yang sudah kalian bawa sebelumnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Pak Aris, apakah ada yang mau disampaikan tambahan? Mungkin 1 menit waktunya Pak Aris. Iya, ternyata asik ya bicara tentang karakter, kepribadian teman-teman harus bagaimana ya dan sebagainya. Ternyata kita dibatasi waktu ya. Nanti kita bisa berdiskusi lagi kalau ketemu di kelas ya. Saya rasa apa yang dikatakan Miss Kris Asanti tadi juga tepat adanya ya. Kemudian tadi pemateri sebelumnya Pak Aries Utomo, kemudian ada Pak Ahmad Mubarok, itu adalah satu hal bagaimana teman-teman itu bersikap nanti saat menjadi mahasiswa, mengarungi menjadi mahasiswa. Jadilah mahasiswa tadi yang berkarakter, ya, bermental akademik, ya. Semuanya tadi disampaikan dari awal Pak Aries Utomo, Pak Ahmad Mubarok, kemudian saya, kemudian Miss Kris Asanti itu adalah bekal, ya seperti dikatakan Miss Kris Asanti tadi, bekal teman-teman nanti dalam mengarungi, ya, perkuliahan, ya, sampai nanti teman-teman lulus, sampai teman-teman nanti menjadi alumni dan sebagainya. Itu pasti akan terekam, akan harus bisa terhabituasi ke dalam diri teman-teman semuanya untuk menjadi manusia yang seutuhnya, seperti itu ya. Itu saja Miss Kris, terima kasih. Mungkin kita salam penutup ya Miss Santi. Iya, terima kasih banyak. Ya, kepada teman-teman. Selamat siang, sehat selalu. Oh iya Andi, nanti untuk pemateri Pak Widas dan Bu Ian mungkin bisa dilebihkan jamnya 15 menit, nggak apa-apa ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Andi. Dan selamat mendengarkan untuk pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ari Setioko MSN dan juga Ibu Kris Asanti SPD MED atas penyampaian materinya. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman, silakan untuk diisi link presensi terkait dengan materi kedua. Dan minta tolong kepada teman-teman panitia, mungkin presensinya bisa dikirim setelah penyampaian materi saja atau setelah sesi tanya jawab, mengingat ketika penyampaian materi, presensinya tenggelam sama chat-chat peserta yang lain. Oke, baik, kita langsung lanjut aja ke acara selanjutnya.
masih penyampaian materi selanjutnya mengenai kiat sukses dan motivasi belajar di perguruan tinggi serta pengembangan kewirausahaan, prospek dan peluang kerja setelah lulus